Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari kelompok 6 anggotanya, yaitu Dinda Istiqomah, Tiara Fitriani, Muhammad Aldino, Mubarak Aqsa Rizky, Billy Okta Ramadhani. Pengertian teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk berproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Istilahnya TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuh. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ada beberapa tonggak berkembang teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama, yaitu temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Teknologi analog mulai terasa penampakan batas-batas maksimal pengoperasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas instruksi telekomunikasi dan komputasi ini kandungan isi berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Perkembangan TIK pertama menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan instruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Perkembangan TIK ditandai dengan siaran radio AM yang pertama, komunikasi suara tanpa kabel. Ini pun segera berkembang pesat. Komputer elektronik merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Indeks yaitu pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. ICT Development Index yaitu ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antar wilayah tahun 2019, tahun keempat BPS IP TIK, Measuring Information Society 2016. Indikator penyusun IPTIK, Subindeks akses dan instruktur. Subindeks penggunaan, subindeks keahlian. Dari penjelasan definisi terdapat dua aspek yang di dalam TIK, yaitu 1. Teknologi informasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan proses, rekayasa penggunaan alat bantu untuk memproses data dan pengelolaan informasi. 2. Teknologi komunikasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Pengertian TIK menurut para ahli yaitu 1. Erik Dyson. Erik Dyson pengertian TIK adalah kebutuhan manusia dalam melakukan proses mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses
suatu informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Bambang Warsita 2008.2145. Teknologi informasi adalah sebuah sarana dan prasarana seperti hardware, software, dan software. Prasarana tersebut adalah sistem dan metode yang digunakan untuk beberapa tahapan, seperti memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengkoordinasikan, serta menggunakan data secara bermakna. Perkembangan TIK ini disampaikan oleh Bambang Warsita. 3. Susanto. Pengertian TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu media atau alat bantu. Alat tersebut digunakan untuk transfer data. 4. Williams dan Xavier 2003. Menurut Williams dan Xavier, pengertian TIK adalah suatu perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut merupakan penggabungan dari adanya beberapa komputer dilakukan melalui jalur komunikasi yang memiliki kecepatan relatif tinggi. Hal ini membuatnya mampu membawa beragam data atau video. 5. Hack dan Ken 1996. Pengertian TIK menurut Hack dan Ken adalah seperangkat alat yang akan membantu manusia bekerja. Di dalam ini, pekerjaan manusia akan dibantu dengan informasi serta melakukan tugas yang akan berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sejarah singkat perkembangan TIK. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Ada beberapa peristiwa yang penting yang memiliki peran penting bagi perkembangan TIK hingga saat ini. Beberapa di antaranya. 1. Penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell 1875. 2. Transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM 1910. 1920. Penemuan sistem televisi TV pertama di dunia oleh Philo Farnsworth 1928. 4. Penemuan komputer elektronik 1943. 5. Penemuan internet oleh Leonard Kleinrock 1969. 6. Penemuan surat elektronik email atau Raymond Samuel Tomlinson 1971. 7. Penemuan telepon genggam atau ponsel oleh Martin Cooper 1973. TIK adalah singkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris menjadi Information and Communication Technologies atau jadi singkat menjadi ICT. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologi atau tekne. Kata tersebut memiliki arti keahlian dan logia memiliki arti pengetahuan. Dalam pengertian secara sempit, bisa diartikan teknologi adalah sesuatu yang mengacu kepada objek benda. Objek tersebut digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Secara terminologi, pengertian TIK merupakan sebuah proses dalam menyampaikan suatu informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sudah dimulai sejak di masa penjajahan hingga awal kemerdekaan, di mana radio dan televisi sudah mulai digunakan. Pada saat itu dan saat ini, pengguna TIK di Indonesia sudah sangat masif, bahkan telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara umum. Peran TIK, peran teknologi informasi dan komunikasi sangatlah banyak, bahkan dapat dikatakan mencakup seluruh bidang kehidupan. Berikut ini adalah beberapa contoh peran TIK di berbagai bidang kehidupan. Pertama, bidang ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi memang berperan penting di bidang ekonomi. Bidang ekonomi mengalami perkembangan yang pesat berkat adanya TIK. Berikut ini adalah contoh peran TIK dalam bidang ekonomi. Electronic commerce dalam kurung e-commerce dalam tutup. Anjungan tunai mandiri dalam buka ATM tutup. SMS banking. 3. Bidang pemerintahan. Upaya pemerintahan juga mengetahui bahwa masyarakat sudah semakin maju dalam hal teknologi. Selain itu, mengingat juga bahwa penggunaan media sosial masyarakat juga sangat tinggi. Hal itu karena adanya berkembang TIK. Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan juga membuat layanan yang dalamnya terdapat peran TIK.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Electronic government, e-government, hasil pemilihan umum. 2. Bidang pendidikan. Selain bidang ekonomi, bidang pendidikan juga mengalami perkembangan. Semua itu berkat peran TIK. Di dalamnya bidang pendidikan, jadi bisa mengalami sebuah inovasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Perpustakaan online, dalam buka kurung digital library, dalam tutup kurung buku sekolah elektronik, dalam buka kurung e-book, dalam tutup kurung. Kelas online, dalam buka kurung e-learning, dalam tutup kurung. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Setelah membahas beberapa fungsi TIK secara umum, tentunya kita akan dapat mengetahui apa saja manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Setelah membahas beberapa fungsi TIK secara umum, tentunya kita akan dapat mengetahui apa saja manfaat bagi manusia. Berikut ini adalah 5 manfaat utama TIK bagi manusia, yaitu 1. Sarana komunikasi. Cara berkomunikasi antar manusia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bila dulu surat merupakan cara berkomunikasi yang banyak dilakukan, saat ini sarana berkomunikasi sudah menggunakan email, ponsel, dan media sosial. 2. Mempermudah proses belajar. Bila dahulu media informasi dan pembelajaran hanya di media cetak, seperti buku, majalah, dan surat kabar, saat ini media tersebut telah banyak digantikan oleh internet, yang dapat mengakses informasi dari artikel, website, e-book, video, dan bentuk informasi lainnya dengan mudah. 3. Media bertukar informasi. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, manusia memiliki kemudahan dalam mengakses informasi baik melalui perangkat mobil maupun komputer lainnya. Itu penggunaan internet pun dapat saling bertukar informasi satu sama lainnya, sehingga masing-masing orang dapat menambah pengetahuannya. 4. Menghemat biaya. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat pesat. Berbagai informasi dapat diakses secara gratis dalam berkomunikasi dengan orang lain pun menjadi lebih murah dengan menggunakan internet dan perangkat mobil atau komputer. Masa modern. Teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika. Berikut sejarah berkembang teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia. Internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol IP di Universitas Indonesia bernama UINETELA pada 24 Juni 1988. Dalam buku Perkembangan Teknologi Komunikasi 2017 karya Nuruddin pada tahun 1994, muncul Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia yang bernama Indonet. Indonet berhasil membangun sumbangan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. Pada tahun 1995, Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP Indonet dan Ratnet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia. Radio. Perkembangan radio Indonesia telah ada sejak tahun 1920-an. Pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa stasiun radio di kota besar seperti Batavia Radio, Verenigd BRF Nederland, Index Radio Omroep di Rome, dan Sulawesi Radio Vernik, singkatnya adalah SRV. Pada 11 September 1945, pemerintahan Indonesia berhasil mendirikan stasiun radio nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia (RRI). RRI memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia pada saat Agres Militer Belanda II. Pemancar RRI di Wonosari, Yogyakarta menjadi alat penghubung utama antara tokoh nasionalis di Yogyakarta dan pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI di Bukit Tinggi. Satelit. Perkembangan satelit di Indonesia berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik SKSD Palapa pada masa pemerintahan Orde Baru. Satelit Palapa berhasil diluncurkan pada Juli 1976 dari CAPECANET Amerika Serikat dalam jurnal Studi Perkembangan dan Kondisi Satelit Indonesia 2013 karya Dian Yuniarti. Peluncuran satelit Palapa
bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang efektif dan efisien. Sistem satelit ini mampu menyediakan layanan teleponi dan faksimili antar kota di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, radio, internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perjalanan, sebab perkembangan teknologi di Indonesia sudah melalui hampir 1 abad yang lalu. Memang perkembangan teknologi informasi ini beriringan dengan peradaban manusia dari zaman ke zaman. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan hasil evaluasi yang akan terus berlanjut hingga masa depan. Radio sebagai teknologi informasi pertama. Radio menjadi teknologi pertama yang masuk di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Saat itu radio tersebut bernama Batavia. Radio Vereniging yang berlokasi di daerah Batavia atau Jakarta. Radio pertama Indonesia kala itu terjadi setelah stasiun radio pertama di Amhureken dan 3 tahun setelah Inggris dan Uni Soviet. Sekian dari saya, presentasi kami dari kelompok 6. Maaf kalau ada salah kata. Wala topik wildaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.